terbang tinggi, tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Oh, oh, yeah. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu. Oh, 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 aku mencintainya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Pemirsa Etalase, kita jumpa lagi di Etalase kali ini 15 September 2022, tentunya dengan tema yang menarik, yaitu cerita anak gunung. Nah, di TVRI saat ini kehadiran dua kakak-kakak yang hobinya mendaki gunung ya. Ada Kak Riki, halo Kak Riki, terima kasih sudah datang ke TVRI. Dan ada Kak Cala. Kak Cala juga salah satu anak gunung yang cukup berpengalaman juga ya kalau untuk di Nusa Tenggara Timur ini. Oke Kak, kita langsung cerita-cerita aja. Tentunya banyak anak muda juga yang lagi nonton Etalase di TVRI Nusa Tenggara Timur ini pengen tahu cerita-cerita anak gunung tuh apa aja, karena banyak yang begitu belum memahami ya. Kalau di NTT ini juga banyak gunung yang bisa didaki. Terus ada juga komunitas-komunitas anak gunung yang ya cukup banyak ya Kak ya, cukup banyak di Nusa Tenggara Timur. Nah, oke Kak Cala, mungkin dimulai dari Kak Cala dulu. Sejak kapan sih tertarik untuk mendaki? Kalau sejak kapan itu sekitar 2010. Awalnya kan waktu kuliah sering ke lapangan, Ya. sering di hutan, sering naik-naik bukit. Jadi Itu jurusannya apa? Kak Cala jurusannya apa? teknik pertambangan. Oh, teknik pertambangan. Jadi memang sering turun ke lapangan Sering juga. ke lapangan. Oke, silakan lanjut. Dari situ mulai muncul untuk coba naik gunung. Jadi naik gunung pertama itu di Timau. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2011 kalau tidak salah. 2011 ya. Ya, 2011. Setelah itu 2012 ulang lagi Timau. Jadi kebetulan waktu ke lapangan di situ kalau ada gunung sempatkan untuk naik gunung. Oh, jadi, dan dari situ mulai aktif terus. Nah, jadi ketika 2011-2012 itu mengawali naik gunung, naik Timau, Ya, karena memang Timau. waktu itu ada tugas kampus gitu ya. Ya. Terus ada kesempatan Ada dicoba. kesempatan dicoba. Nah, kedepannya akhirnya jadinya Keseringan. akhirnya jadi hobi ya. Jadi hobi. Oke. Kalau Kariki ini menarik ya, karena Kariki ini juga seorang nakes, perawat, tapi hobinya itu trip dan naik gunung. Iya, betul. Kariki sejak kapan tertarik naik gunung? Tertarik sebenarnya sudah dari masa-masa SMA dulu ya. Oh, dari SMA. Cuma memang wadahnya yang tidak ada. Wadahnya yang tidak ada. Jadi ketertarikan itu jadi seperti hampa. Berjalannya waktu, ya begitu sampai kebetulan saya lahir besar bukan di Kupang, di luar sana. Begitu sampai di Kupang saya ketemu teman ini ternyata hobinya sesuai dengan saya punya
pokoknya hobi seperti hobi itu lah. Hobi untuk mendaki atau trip. Jadi dari situ mulai ada sering lebih intens lagi, lebih sering mendaki, trip. Itu tahun berapa Kak? Dari sekitar tahun, kalau pribadi sih mulai dari tahun 2014. 2014 itu saya jalan sendiri, itu nekat jalan ya hanya ke Pulau Flores. Itu pertama kali coba naik gunung itu ke Flores? Itu waktu itu sendiri. Oh sendiri? Sendiri saja, bukan mendaki, hanya bukan mendaki. trip saja. Ya, Oke. Terus? 2014, 2017 ketemu dengan teman. Teman ini dia menawarkan untuk mendaki waktu itu ke Gunung Mutis 2017. Mulai dari situ lebih sering karena sudah ada teman, jadi lebih sering ya. Kalau mereka kebetulan mau trip atau mau hiking itu nanti pasti ajak. Oh jadi kalau Kak Cala dari 2011, 2012 nggak sengaja karena turun lapangan ya, tugas kampus. Kalau Kak Riki ini 2017. Iya. 2017 dan ke gunung apa? Mutis. Iya. Kalau Kak Cala di Timau. Iya. Nah, kalau kakak-kakak lihat sendiri di Nusa Tenggara Timur tuh sudah ada belum sih wadah? Kalau tadi Kak Riki kan bilang pada saat itu belum ada wadah ya untuk anak-anak gunung. Nah, kalau sekarang gimana? Apa sudah semakin banyak kah? Banyak anak muda yang antusias kah dengan mendaki gunung? Kalau sekarang komunitas pencinta alam atau pendaki itu banyak. Banyak Ya, masing-masing punya kelompok sendiri. Kalau saya sendiri punya kelompok sendiri namanya Enaslat. Itu berdiri tanggal 27 Juni 2015. Terus ada curah hujan, ada arah angin, ada Demetrius de Timur, terus ada pendaki Indonesia Kupang, ada. Terus masih banyak lagi komunitas-komunitas yang lain. Banyak ya. Iya. Jadi kalau Kak Cala punya komunitas sendiri Enaslat. Enaslat. Kalau Kak Riki? Saya free again. Freelance ya, jadi bisa gabung kemana saja. Bisa gabung di mana saja. Oke, sebelumnya tidak saling kenal ya Kak Riki dan Kak Cala ini? Saya Atau pernah pas mendaki? Oh baru pernah? Iya belum pernah. Tapi kalau teman mendakinya Kak Riki, saya kenal. Oh jadi bisa cari teman juga ya kalau gabung di komunitas mendaki itu ya? Oke, nah terus kalau Kak Cala dan Kak Riki ketika mendaki itu kan pasti ada tantangannya kan medan mendaki itu kan ketika orang awam dengar mendaki gunung pasti banyak yang aduh takut karena kan kita nggak tahu di atas tuh seperti apa, terus medan perjalanan ke sana tuh seperti apa. Kak Cala dan Kak Riki tuh awal mula punya ketakutan nggak sih ketika mencoba di awal mendaki itu? Kalau punya ketakutan awalnya ada, tapi karena setelah mencoba terus pulang baca-baca terus tanya-tanya, dicoba lagi karena waktu pertama itu tidak sampai puncak. Itu karena sampai mana? Kira-kira sejauh mana? kita buntu, soalnya gunungnya batu semua, jadi ekstrim dan salah-salah bisa fatal. Jadi kita turun persiapan naik ulang lagi. Dan itu ketika Kak Cala naik ke Timau itu berapa orang? Waktu pertama Bersama dua orang? Ya. Wah. Sama teman kuliah. Oh, oke. Ya. Terus akhirnya ketika memutuskan naik Timau itu sudah punya ini enggak sih apa namanya? Peta ya. Kalau anak gunung tuh butuh peta juga kan? Kayak awal penunjuk arah. ke Timau itu kita punya peta. Kebetulan kita turun lapangan untuk teknik kita peta dan GPS wajib. Wajib ada. ya. Nah, tapi waktu itu sayangnya buntu. Iya. Karena jadi akhirnya kembali. Kita kembali terus persiapan bawa alat lagi, alat untuk dukung, entah itu tali atau apa, karena kalau Gunung Timau salah jalan berarti tebing. Semuanya tebing. Ya, 2011 itu kayaknya masih ekstrim, terlalu ekstrim. Tidak seperti sekarang akses jalan sekarang sudah aksesnya sudah ada. Sudah ada penunjuk. Kalau dulu tuh betul-betul Kak Cala dan masih teman buta. tuh kayak betul-betul lihat dari peta dan cari sendiri. Oke, kalau Kak Riki pas naik Mutis gimana?
untuk ketakutan sih pasti ada ya pribadi. Di awal? Ya pasti selalu ada. Tapi saya selalu pegang bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, Jadi kita harus sopan, saya Betul. sopan, harus selalu permisi. Masuk ke rumah orang harus permisi dan selalu punya niat baik, etikat baik. Yakin bahwa perjalanan akan selalu baik-baik saja sampai pulang. oh ya. Itu Tadi saya Kak Riki pribadi, bilang ya. di mana langit dijunjung di situ. Bumi dipijak, di situ langit Oke, dijunjung. berarti sebagai anak gunung ini juga sebelum mendaki harus cari tahu dulu ya. Iya. Iya. Gunung ini seperti apa, gunung ini seperti apa. Ada nggak sih aturan atau hal yang wajib dipatuhi oleh Pantangan orang-orang yang lah mau, ya pantangan atau hal-hal yang wajib kita persiapkan sebelum mendaki. Misalnya selain perlengkapan, tentunya kan kita punya secara batin mungkin secara mental juga. Nah itu gimana sih untuk bisa di sana kita bisa aman-aman saja, tidak mengganggu tempat yang kita datangi. Jadi kalau mendaki itu sebenarnya sebelum kita cari tahu tempat tujuan kita duluan, Iya. gunung apa yang kita mau daki, cari tahu tentang itu, kebiasaan, terus budaya, adat istiadat di situ, terus izinnya lewat mana, lapor di mana, biar ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau apa, ada orang yang tahu. Iya. Terus ketika kita tidak tahu pantangannya seperti apa, ketika kita minta izin itu sudah diberitahukan oleh tua adat di Tua situ adat yang yang ada di situ. ada di situ atau tua-tua di kampung situ. Jadi pada umumnya itu seperti tadi yang Kak Riki bilang, kalau kita tamu bersikaplah sebagai tamu. Jadi semua pasti akan baik-baik saja. Jaga sikap, jaga tutur kata. Terus hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita buat di sana, ya tidak perlu. usah. Contoh ada edelweiss atau santigi atau apa, kan banyak kejadian orang ambil. Ya, di Muti sekarang kan kejadian banyak orang yang curi lumut yang tempel di pohon, hidup di pohon itu banyak orang yang curi. Padahal sebenarnya tidak boleh ya. Iya. Kita di mana kita datang kita harus benar-benar bersikap sebagai tamu. Jadi jangan bertingkah yang tidak-tidak ya, karena itu juga berbahaya. Iya, Ya. berbahaya sekali. Nah kalau bicara soal bahaya dan tantangan ketika naik gunung, pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian yang mungkin horor atau mungkin kejadian yang menegangkan ketika mendaki sama teman-teman? Mungkin Kak Riki boleh diceritakan? Kalau saya pribadi memang kebetulan masih belum pernah ketemu Belum yang pernah. seperti itu, tapi pengalaman pertama waktu 2017 itu banyak, tapi itu bukan dari saya, dari teman-teman. Oh dari teman-teman? Ya, memang mendaki itu butuh kedewasaan. Iya. Pada saat mendaki sampai turun itu butuh kesabaran, ketenangan. Jadi waktu itu proses mendaki dari pagi sampai malam sekitar jam 9. Setelah jam 9 turun ke kaki gunung, pulangnya mungkin baru setelah itu baru teman-teman banyak yang cerita. Oh jadi Ya. pas lagi di atas tempat gunung itu tidak mau bercerita walaupun melihat atau merasakan hal-hal Ya, yang dari pengalaman itu ada beberapa yang mulai dari kaki gunung, mulai dari ada contoh ya, mungkin mau percaya atau tidak seperti bola api. Oh iya ya. Kemudian ada yang terbang, ada kampung di sana. Kayak melihat ada pemukiman Iya. yang sebenarnya tidak ada. Iya. Dan Seperti itu tidak mengurungkan niat untuk terus Iya. mendaki. Berusaha tenang saja. Berusaha tenang. Sampai dapat bonusnya puncak baru turun, setelah turun di bawah baru Cerita-cerita, Iya. baru berbagi cerita Iya. antara anak gunung ya. Iya. Kalau Kak Cala, Kalau ada nggak? pribadi sendiri untuk mistis, Atau mungkin hal-hal menegangkan, mungkin hal-hal ada yang sakit kah? kalau lebih banyak yang sakit. Oh jadi hal-hal Pernah ini ada ujian yang medis ya? faktor dingin, Iya. itu hipotermia mungkin. Oh iya. Jadi itu kebetulan cuaca kurang bersahabat, jadi kita posisi basah. Terus angin tenda rusak, jadi karena dingin lihat rumput bilangnya anjing. Astaga. Ya, jadi kita potong rumput itu anjing. Jadi itu yang buat sempat kita panik. Cuman karena kita banyak, jadi saling jaga, terus cepat buat api biar bisa hangat.
terus normal kembali. Terus ada juga kejadian di Lembata. Itu teman kelompok sendiri waktu festival Tiga Gunung. Itu menurut dokter oksigen tidak sampai ke otak itu sedikit. Oh iya. Jadi Halusinasi. menguap terus. Jadi sempat pakai O2 di dalam tengah perjalanan. Oke. Setelah itu baru lanjut lagi. Oh jadi pas yang hipotermia itu Iya. di gunung apa Kak? Mutis. Di Mutis. Iya. Dan itu akhirnya ada nggak sih maksudnya ketika mendaki ada teman-teman yang memang sudah paham untuk memperlakukan teman-teman yang sakit mungkin merawat. Kebetulan itu kita 13 orang. Satu tim, terus ada satu tim dari Jawa. Kebetulan dia juga orang NTT, namanya dari Janggal Gos. Iya. Kebetulan dia sangat berpengalaman untuk se-Indonesia, jadi dia berbagi. Dia juga turut membantu. Bantu ya untuk mengatasi teman yang hipotermia. Berarti memang keadaan ketika kita masih di bawah sampai di pertengahan sampai di puncak tuh berbeda-beda ya Kak ya? Berbeda-beda. Suhunya beda, kondisinya beda. Kondisinya beda. Terus cuaca di daerah ketinggian juga tidak harus sama terus. Oh gitu. Dia ekstrim, jadi dia berubahnya. Berubahnya tidak sampai jam. Oh iya. Iya. Mau kabut-kabut, mau hujan-hujan, mau panas-panas. Tidak bisa diprediksi. Berarti ketika Kak Riki dan Kak Cala ini prepare untuk naik gunung, berarti mempersiapkan nih kalau misalnya kondisi tiba-tiba di atas hujan bagaimana, kalau tiba-tiba panas yang ekstrim bagaimana. Jadi kalau untuk persiapan itu kita harus alat yang kita gunakan itu harus mendukung. Jadi kebanyakan ada yang ada tenda, ada ini terus jalan-jalan. Sebenarnya itu tidak boleh sih. Jadi harus maksimal. Harusnya ya, Kak, ya? maksimal. Ada sleeping bed mungkin, terus ada matras biar tahan dingin. Terus kompor itu penting karena sebenarnya ada tempat-tempat contoh cagar alam Mutis kan sebenarnya tidak boleh menyalakan api. Oh iya. Terus ada tempat-tempat yang kompor spiritus pun tidak boleh dipakai. Oh. Ya, harusnya kompor portable. Sebenarnya api itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada api. Berarti Iya. teman-teman yang misalnya merokok pun tidak boleh ya, harus mematuhi selama ada di situ. Sebenarnya rokok juga Sebenarnya tidak rokok boleh. tidak boleh. Tidak boleh sama Sebenarnya sekali tidak ya. boleh. Ya. Tapi memang suasana dingin mungkin ya, anak-anak tuh sering. Kadang pas Sering istirahat merokok. Oke. Berarti setiap gunung kayak tadi Mutis itu tidak boleh ada api. Sebenarnya tidak boleh ada api. Nah, terus ada lagi nggak sih gunung yang tidak boleh ada apakah mungkin kalau Timau atau mungkin ada berapa gunung sih di Nusa Tenggara Timur yang ada pantangan-pantangan Kalau seperti itu Kak? Masing-masing gunung punya pantangan sendiri. Tapi yang ketika orang mau ke Mutis, mereka sudah harus tahu dari cerita-cerita orang-orang yang sudah pernah ke sana bahwa jangan bawa kompor yang api, jadi portable ya. Sebenarnya begitu, cuman sampai sekarang masih ada yang Masih ada. naik, masih pakai, terus masih buat api juga. Itu mungkin karena aturannya masih belum dikelola baik-baik atau seperti apa dari Nah itu pemerintah mungkin. Kak Riki dan Kak Cala pernah nggak sih bertanya-tanya ketika misalnya dikasih tahu sama petugas kah atau orang-orang yang di sekitar Mutis itu kalau nggak ada tidak boleh ada api? Kalau untuk itu waktu kita izin di BKSDA dan pada umumnya ke cagar alam itu harus tidak ada api. Tidak ada Ya, api. itu kan status tertinggi. Oh, oke. Tidak boleh ada api harusnya. Harusnya, Ya. tapi masih banyak yang melanggar itu ya. Melanggar sering. Oke, tadi kita udah bicara soal kalau naik gunung suhu-suhu tertentu berubah-ubah ekstrim, berarti kan ada waktu-waktu yang tepat untuk teman-teman mendaki, ada juga yang di mana bulan-bulan tertentu yang sebaiknya jangan mendaki. Nah, Kak Cala dan Kak Riki akan berbagi cerita, tapi pemirsa Etalase tetap saksikan Etalase karena kita akan jeda pariwara sejenak.
'Cause I know that you feel me somehow. You're the closer to heaven that I ever be, and I don't wanna go home right now. All I can take this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna meet you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything meant to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. To know who I am. Terima kasih pemirsa Etalase, masih menyaksikan Etalase cerita anak gunung bersama Kak Riki dan juga Kak Cala. Tadi 30 menit sebelumnya kita udah cerita-cerita ketertarikan Kak Riki dan Kak Cala, terus pengalaman-pengalaman naik gunungnya di mana, terus ada tantangan-tantangannya juga ketika naik gunung. Nah, tadi Kak Riki Kak Cala sudah sempat bilang bahwa ketika kita berada di bawah pertengahan dan di puncak itu berbeda-beda ya suhunya dan juga cukup ekstrim ya, berubah dalam hitungan kurang dari sejam ya. Nah, waktu yang tepat tentunya kan anak-anak muda yang mungkin tertarik juga untuk mendaki, untuk trip, mereka kan pasti butuh referensi nih. Waktu yang tepat untuk mendaki itu di bulan-bulan apa sih, dan sebaiknya di bulan-bulan kapan tidak usah mendaki, tidak usah trip ke gunung? Silakan Kak Cala. Kalau untuk kita sendiri di Pulau Timur sini, biasanya musim hujan itu kalau bisa tidak usah. Karena kebanyakan kita baru coba itu alat yang kita punya juga kurang Terbatas. mendukung. Sebenarnya hujan bisa, cuma alat mendukung atau tidak. Kalau tidak, kita akan susah di sana. Kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan juga bisa. Contoh kalau ada angin, tenda rusak, kita susah. Terus kalau di bulan-bulan panas juga tergantung. Kalau bisa tahan dingin, silakan. Oh, ketika di bulan panas, Ya, musim panas itu biasanya malam di sana dingin. Oh, gitu. Siang juga dingin. Memang ada matahari, cuman angin yang kan dingin. Ketinggian suhunya, soalnya. iya, Biasanya ketinggian. Mei sampai Agustus, September masih itu dingin. Dingin sekali. Karena kita pernah dapat cuaca ekstrim di Mutis itu, saya ingat bulan Juli, tanggal 29 Juli 2015. Itu yang teman sempat sakit Itu yang karena hipotermia itu. Oke. Kalau Kak Cala dan Kak Riki dulu awal-awal mendaki gunung kan berarti belum seperti kita-kita juga kan, maksudnya masih awam kan. Pernah nggak sih mendaki di waktu yang salah? Terus ketemu kejadian atau momen yang kurang menguntungkan gitu. Kalau Kak Riki pernah? Pernah. Itu memang baru-baru 2020. Oh, 2020. 2020 kemarin. Nah, Dengan teman-teman, ada yang baru juga mendaki, ada yang sudah berpengalaman. Ya memang dari awal kita sudah seperti kesannya memaksakan diri waktu itu. Desember 2020. Desember 2020. Itu pas wah. musim hujan. Itu kan musim hujan ya di Iya. NTT ya. Waktu itu dari sini Kupang saya sekitar jam 3 sore. Sampai di Soe itu menuju ke Mutis ya. Oh, ini ke Mutis Ya, lagi. ke Mutis waktu itu. Sampai di Soe sudah sekitar jam 6 itu masih hujan. Hujan deras. Jadi kakak dan teman-teman ini dari jam 3 sore sampai jam 6 ke Soe itu dengan kondisi hujan. Iya, hujan. Oke. Setelah hujannya sedikit reda baru kita menuju ke Kapan. Kapan itu sudah jam 9 malam. Waduh. Nekatnya itu.
Nekat ya. Sampai di Kapan lanjut perjalanan sekitar jam 11 sampai jam 12 malam sampai di kaki gunung di Lopo Mutis. Lokomotif. Itu dalam keadaan memang lembab, jadi untuk membakar api juga agak Susah. perjuangan, ya, susah. Heeh. Besoknya waktu mendaki ini ya memang lagi hujan-hujannya, kami paksa mendaki. Waktu itu sempat ini apa? Bukan hilang ya. Tersesat begitu. Oh, tersesat. Ya karena waktu itu hujan, kabutnya tebal. Iya ya. Jarak pandangnya terlalu pendek. Heeh. Cahaya senter juga tidak sampai, tidak tembus. Iya. Waktu itu. Sampai jam 1 malam baru turun sampai kaki gunung. Ya ampun. Itu Dalam berapa keadaan orang? basah, hujan basah. Itu hujan. berapa orang waktu itu? Sekitar 15 sampai 16 orang. 15-16 orang. Berarti dari Lopo untuk naik ke sana itu mulai dari start dari jam 11 malam. Jam 9 pagi. Jam 9. Nah, kan kita tidak dalam satu hari, kita harus menginap. Oh, harus menginap, Menginap dulu. Besoknya baru persiapan untuk mendaki. Oh, oke. Nah, itu berhasil naik ke puncak. Berhasil naik. Berhasil naik ke puncak. Tapi memang proses turunnya proses- sampai ke Lopo itu kita harus raba-raba. Itu Karena kondisi masih tetap hujan ya. Iya. Dari awal datang ke Soe sampai naik gunung sampai turun masih hujan. iya, masih. Dan itu tantangan tersendiri. Memang Tantangan maksudnya juga jadi ya. pengalaman juga. Iya. Bahwa besok-besok kalau memang mau mendaki lebih Jangan baik memaksakan. jangan memaksakan kan. Apalagi pas hujan ya, jangan. Semua tergantung dari leader ya. Ya. Om Cala. Oh, jadi sebelum kita mendaki tuh ada Harus ditunjuk siapa yang jadi leader? Iya, harus ada leader yang mengarahkan semua. Jadi satu suara. Oh iya iya. Jadi Kalau kita mendengar masing-masing, komando ya. dari dia ya. Kita kapan kita naik, kapan kita turun, kayak gitu, kapan berhenti, semua kita dengarkan dari dia. Iya. Nah itu penunjukan leader itu berbeda-beda ya. Misalnya kayak naik ke Mutis, misalnya Kak Riki jadi leader, terus nanti mungkin trip berikutnya gantian lagi gitu ya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi kebanyakan leader ini yang berpengalaman. Oh yang berpengalaman. Ya, yang berpengalaman mendaki, trip atau berpengalaman. Jadi mereka harus tegas. Kalau mendaki. Kalau tidak ada halangan, langsung Iya. cut, stop. Stop. Tidak usah lanjut, tidak boleh lanjut. Iya. Kalau dipaksakan, takutnya yang pengalaman saya itu. Betul. beresiko. Berarti Kak Cala ini sering jadi leader ya? Sering membawa dipercayakan anak-anak naik teman-teman. gunung ya, dipercayakan karena berpengalaman sekali ya dari 2011 yang otodidak ya, dari peta terus coba-coba naik ke Timau yang waktu itu medannya bebatuan semua. Oke, terus ketika trip pernah nggak sih selain Kak Cala dan Kak Riki bawa keluarga atau mungkin bawa pasangan untuk naik gunung atau teman-teman yang lain? Biasa lebih banyak sama teman-teman. Sama teman-teman. Pernah sendiri, Mm-mm. pernah sendiri juga, pernah 2 orang juga, pernah berlima dan banyak orang. Tapi lebih banyak kalau antar keluarga itu biasanya ada keluarga yang minta camp, minta mereka mau camping keluarga itu, tapi tidak mendaki. Iya. Ya, cuma Jadi camping itu biasa. Oh, oke. Oke, menarik juga, seru juga ya kalau bersama keluarga ya, misalnya ajak keluarga untuk camping, terus nanti mungkin kalau Kak Cala atau Kak Riki mau mendaki, nanti Ya. mendaki. Jadi mereka nunggunya di kaki gunung ya. Kita cuma sediakan siap tempat tenda untuk mereka, terus aktivitas mereka kan diatur sendiri. Iya. Karena bersama keluarga, terus kita bisa mendaki. Oh, oke. Yang penting sesuaikan Ya, dengan sesuaikan dengan cuaca juga. Cuaca juga ya. Oke. Terus kalau di NTT sendiri pasti banyak yang penasaran ya, gunung-gunung mana saja yang bisa kita daki atau berapa gunung nih kira-kira yang ada jalur ke sana yang sudah pernah sering didatangi. Kalau Kak Cala ada berapa di daratan timur? Kalau mungkin, daratan timur hampir semua Kota Kupang. Kabupaten Kupang ada Gunung Timau, ada Fatuleu lebih ke panjat tebing sebenarnya Lebih ke sih, tebing bukan ya, gunung, tebing tapi disebut Fatuleu. gunung kan biasa di sini disebut gunung. Heeh. Terus kalau di TTS Soe ada Mutis, ada Gunung Molo, ada Kekneno, ada Bunium, Keva, ada Binoni, terus di Atambua ada Mandeu, ada Lekaan. Jadi kurang lebih Lumayan. mungkin 20-an ya. Kalau untuk daratan timur. Daratan Timur. Kalau
tadi mungkin lupa nanya ya, kalau Kak Riki sudah pernah pengalaman naik gunung di daratan timur, NTT, atau sudah pernah di luar juga? Kalau di luar belum pernah. Belum pernah. Saya Kalau hanya- di NTT Ya, sudah di ya? NTT sudah. Daratan Timur, Flores sudah? Flores belum. Oh belum? Ya. Kebetulan berhubungan dengan pekerjaan juga. Oh iya, karena pekerjaan Dan, sebagai ya. nakes juga kan Iya. sibuk juga ya. Kita ada shift-shiftan, kapan shift-shiftan, terus kapan juga mau naik gunung gitu Untuk ya. daratan timur itu sudah, karena memang Lebih banyak satu daratan jadi tidak terlalu Memakan ribet waktu yang ya. banyak. Oke. Kalau Kak Cala, pengalamannya sudah pernah sampai luar NTT kah? Kalau luar NTT masih belum. Belum. Masih dalam NTT ya. Masih menaklukkan gunung yang ada di Nusa Tenggara Ya, Timur karena dulu belum ya. habis. Iya. Belum semuanya. habis ya Kak ya. Banyak kawannya. Kalau untuk timur, Kak Cala sudah datangi semua atau masih Sudah ada semua. juga? Oh kalau Sudah. daratan timur sudah Ya, semua. jadi kalau tidak sempat keluar naik ulang di timur. Kalau Flores, Flores, ND, sudah Kelimutu, terus Ranaka Manggarai, terus Lembata itu Ile Ape, Ile Ile Ape Warung ya. sama Ile Moraja. Kemarin bulan Juli ke Larantuka mau naik lewat Tobi. Cuman ketika sampai di tempat untuk mau mendaki, cuaca tidak mendukung selama 2 hari. Jadi kita pulang itu ke tuh menggemaskan ya kalau misalnya kita sudah jauh-jauh ke suatu tempat, rencananya mau naik Batam. gunung, Ya. tiba-tiba cuacanya tidak mendukung, harus pulang. Ya pulang lewat Adunara rencananya mau naik Ile Boleng. Iya. Tapi karena bencana yang Seroja kemarin itu, jadi sampai sekarang belum buka. Terus kembali ke Lembata sampai sekarang Ile Ape masih erupsi, jadi belum buka. Jadi belum bisa bisa. juga. Ya. Berarti kedepannya ada rencana mau naik gunung apa nih dalam waktu dekat yang Larantuka itu? Lewat Tobi. Kalau Kak Riki, kedepannya ada pengen mau kemana? Mungkin daratan timur sudah, mungkin mau coba Flores, Tergantung dari yang ngajak. tergantung dari Soalnya atasan saya agen, ya. free agen ini. Oh, Ya, siapa saja yang mengajak kalau memang dapat izin, Dapat izin menyesuaikan juga dari waktu, kantor. ya, oke. selalu. Itu selalu melalui proses ini. Iya. Kemarin memang rencananya juga dari kawan-kawan ajaknya mau ke Rinjani ya. Oh Rinjani ya, di luar NTT Luar ya. NTT. Tapi itu butuh persiapan batal. Mungkin tahun depan lah dicoba. Kak Cala juga pasti pengen naik gunung yang di luar NTT juga kan? Masih tabung-tabung. Masih Ya, tabung-tabung. butuh uang juga. Butuh dan Butuh dana besar juga. Terus berarti banyak dong ya anak-anak muda yang belajar awal naik gunung, terus mau nanya-nanya, minta referensi. Ke Kak Riki dan Kak Cala pernah juga dimintai referensi sama teman-teman? pernah. Nah itu Banyak juga sih. pasti Kak Cala dan Kak Riki kan kasih rekomendasi ini gunung yang mudah nih untuk pemula. Kalau di daratan timur yang gunung yang masuk kategori untuk pemula itu gunung apa? Kalau yang lebih gampang untuk mendaki itu kalau menurut saya Gunung Bunium. Gunung Munium. Ya, Itu di mana Kak? itu di Soe, Timur Tengah Selatan. Di TTS ya? Iya. Munium. Kak Riki juga sama? Atau ada yang lain? Menurut beta sih apalagi akses sekarang sudah lebih baik, lebih lancar. Kebanyakan menurut saya pribadi setinggi-tingginya Mutis itu masih bisa didaki juga. Masih bisa didaki? Ya, tapi harus memperhatikan nih cuaca. Persiapannya itu harus matang. fisik juga harus fit. Oke. Kalau misalnya gunung yang untuk pemula itu dibutuhkan waktu berapa lama kita mendaki sampai ke puncak? Tergantung waktu istirahat. Tergantung waktu Ya, istirahat. Tapi biasanya umumnya mereka sampai pemula itu mereka sampai ke puncak berapa jam kan? Karena tinggi gunung kan beda-beda. Ya, Jadi kalau kalau Gunung Munium. Bunium itu 3 jam maksimal sih. 3 jam, 3 jam Iya, sudah bisa sudah sampai di ke puncak. Iya. Kalau misalnya gunung yang medannya susah, itu apa Kak? Untuk daratan Medannya timur. susah. Kalau untuk Timau. Medannya susah dan apa namanya? Ketinggiannya lebih daripada kalau yang lain. paling tinggi Mutis. Mutis gunung paling tinggi di NTT. Itu berapa jam kita butuh waktu? Kalau untuk ukurannya Kak Cala lah yang sudah berpengalaman. Bisa sampai 4. 4 jam Iya, Kak Cala ya. Kalau Kak Riki kalau Mutis berapa jam?
kurang lebih sama 4 jam. 4 Kalau jam. mungkin yang belum berpengalaman baru, apalagi jalan dengan orang-orang dan fisik tertentu, mungkin badan besar, itu bisa lebih. Bisa lebih. Iya. Jadi kan bisa istirahat juga Iya. ya. Iya. Dan teman-teman dalam satu apa namanya, dalam satu regu mendaki itu juga harus, walaupun mereka mungkin niatnya ini kita bisa capai dalam 4 jam, tapi kalau ada teman yang tidak memungkinkan, harus solidaritas Bisa juga sampai ya. 6, bisa sampai 7. Bisa. Dan itu seperjalanan Kacala dan Kariki, ketika Kacala dan Kariki mungkin ini kita bisa nih sampai 3-4 jam, tapi ada teman, kita ada bawa anggota yang mungkin fisiknya kurang mendukung, atau mungkin dia ingin naik gunung tapi dia juga khawatir dengan kondisinya kan. Nah, itu berarti harus berkomunikasi dan harus terima ya. Iya. Kalau misalnya Terus kasih motivasi juga. kasih motivasi, kasih bilang ini nggak apa-apa. Jadi saling menguatkan Saling juga menguatkan. ya. Berarti naik gunung ini juga kebersamaan, persaudaraan. Sebenarnya itu Kuncinya ya. kunci dari mendaki gunung itu. Jadi kalau mau sampai puncak, kita harus fight-nya bersama-sama. Jadi ketika sampai puncak, wah berhasil. Nah, terus kalau mendaki gunung juga itu ketika ada yang memang tidak bisa, tidak harus sampai puncak. Nah, itu dia nih. Banyak orang-orang yang taunya kalau naik gunung itu berhasil berarti sampai puncak. Tapi ternyata tidak ya. Tidak. Kalau dari Kariki dan Kacala, Kalau pengalaman saya itu memang yang namanya mendaki sampai di ujung. Iya. Tapi ketika kalau kita dengan tim, kita dengan kelompok, tidak semua fisik sama. Ada yang cepat capek, terus ada yang memang dia rasa tidak bisa lagi atau Iya. karena faktor ada sakit bawaan atau apa, kita tidak sampai puncak. Jadi mendaki itu adalah perjalanan yang kita menikmati dari awal, dari bawah sampai entah sampai puncak tidak puncak, pasti kita menikmati perjalanan. Tetap puncak mungkin itu sebagian besar sama. iya. Ya, puncak. Oke. Berarti kita sudah tahu ya dari cerita-cerita Kariki dan Kacala bahwa mendaki gunung itu puncak itu bonus. Oke. Nah, pemirsa Etalase, kita akan lanjut lagi cerita-ceritanya, cerita anak gunung bareng Kacala dan juga Kariki. Tetap saksikan Etalase karena kita akan jeda sesaat. Ini iklan yang terakhir. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, 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 harus buku beta tak balik. Ini nona punya mau, berbikin katong gua tak pelik. Dan datang kasih tahu, kalau nona suada yang pelik. Video golden ale cerita ni sebaliti. Menangis para jumpa dede, tunggu beta balik. Keringat yang jatuh sedih sama sing tahu beta susah, angin antar jauh, ganti rindu deng luka. Deng barat hati bet bajalan, dong cerita sesuatu nona. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak bisa. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona putar balik. Beta penggayung jauh, 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 harus buku beta tak balik. Ini nona punya mau, berbikin katong dua tak pelik. Don datang kasih tahu, kalau nona su ada yang kelik. Terima kasih Anda masih menyaksikan Etalase Cerita Anak Gunung bersama Kariki dan juga Kacala.
kurang lebih ya sudah 1 jam kita bercerita bersama Kak Riki, Kak Cala, sudah bagi pengalaman, sudah kasih tips dan trik, sudah kasih gambaran lah untuk saya dan juga pemirsa yang awam sekali ya untuk mendaki gunung. Nah, Kak Cala dan Kak Riki sebagai anak gunung ya, kita sebut anak gunung pendaki. Tentunya kan ini hobi yang dicintai ya. Tentunya ketika Kak Cala dan Kak Riki juga berharap teman-teman yang kedepannya ketertarikan naik gunung juga, mencintai alam juga, punya harapan ketika teman-teman naik gunung tuh apa sih yang kita perlu. Karena kan ini kita mendatangi alam yang sudah dikasih Tuhan, tentunya kita menjaga juga kan. Nah, kalau dari Kak Cala boleh memberikan kesan dan pesan lah untuk anak-anak muda yang mendaki gunung itu cukup tinggalkan jejak. Cukup tinggalkan jejak. Ada apa yang di situ tidak boleh diambil. Contoh kebanyakan yang diambil itu Santigi sama Edelweiss. Itu sering banyak kasus, dan kalau bisa yang hobi dan yang suka mendaki gunung lepas itu semua. Biar kita semua bisa sama-sama menikmatinya ke depan. Jadi bukan hanya kita saja yang menikmati, tapi kedepannya orang lain juga ikut menikmati keindahan yang ada di gunung itu ya. Oke, jadi cukup tinggalkan jejak. Kalau Kak Riki? Kalau dari saya pribadi, untuk sebagai teman-teman yang awam untuk mendaki, lebih baik tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di rumah atau di kota. Karena alam ini selalu, maksudnya kita menikmati berarti kita harus jaga juga kebersihannya, selalu diperhatikan. Pengalaman kemarin baru-baru ya tahun ini, kemarin kami ada giat di Mutis juga. Kebetulan katanya sampah di sana sudah banyak. Iya, banyak jadi, sampah ya. Iya. Semakin banyak yang mendatangi pasti sampah juga. Iya. Sampah itu bukan sampah yang baru, tapi ternyata sampah yang lama juga. Sampah yang sudah lama. Waktu itu sempat terkumpul sekitar 3 kantong sampah ya. Itu banyak sekali. Sangat disayangkan sekali. Tujuan kita menikmati alam, tapi kita juga menghancurkan alam. Jadi kalau Kak Cala cukup tinggalkan jejak. Kalau Kak Riki itu kita harus menjaga kebersihan, karena alam ini juga menyediakan keindahan, tapi kita juga sebagai penikmat harus memberikan juga timbal balik ya ke alam, sehingga itu bisa tetap terjaga juga. Nah, terima kasih ya Kak Cala, terima kasih Kak Riki sudah berbagi cerita anak gunung di TVRI kepada pemirsa Etalase dimanapun mereka berada. Terima kasih pemirsa, itu jangan lupa pesan dari Kak Cala dan Kak Riki bahwa ketika kita memiliki suatu hobi yang kita cintai, tentunya apa yang kita cintai itu harus kita jaga juga. Kalau kita mendaki gunung berarti kita mencintai alam. Nah, alam pun harus kita jaga. Terima kasih untuk kebersamaan 1 jam di Etalase. Saya Esther Siubelan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau, percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau
engkau memilih aku sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat